Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad SAW, baginda termulia yang mana berkat petunjuk beliau kita bisa tahu apa arti ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, kitab yang akan kita baca kali ini adalah kitab Lubabul Hadis. Beliau yang mengarang kitab ini adalah Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, Dr. Ahmad bin Abi Bakar As-Suyuti. Dalam ilmu hadis, Al-Hafiz itu artinya orang yang hafal 100.000 hadis. Jadi kalau dalam kita sehari-hari memahami, kalau hafiz itu ya hafiz Quran. Tapi kalau nisbat itu kepada ahli hadis, disandarkan kepada ahli hadis, al-hafiz itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis. Ya. Kemudian kitab ini dijelaskan, nama kitabnya Tadqihul Qaul Al-Hafiz fi Syarhi Lubabil Hadis, yaitu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan senantiasa yang belum jarah nanti bisa jarah ke makom dulu. Mudah-mudahan nanti rombongan Al-Hikmah bisa sampai ke petilasannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Amin. Ibu-ibu aminnya paling keras. Itu kode bapaknya Pak kumpulin Pak dari sana ya. Baiklah hadirin rahimakumullah, setiap kitab itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terkecuali Al-Quran juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita bahas apa huruf-huruf yang ada di dalam Bismillah. Yang pertama Ba, itu artinya Bariul Baroya, artinya Allah Sang Maha Pencipta. Jadi setiap huruf Bismillah itu ada maknanya ya. Ba kata Syekh Nawawi artinya Bariul Baroya, Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Sin Syattarul Khotoya, artinya Allah Maha menutupi kesalahan kita. Nih bapak-bapak terlihat ganteng karena kotorannya ditutupi oleh perut kita. Ibu-ibu terlihat cantik karena terbalut oleh gaun yang indah, kerudung yang bagus. Kita ini kalau tidak ditutupi oleh kulit yang melekat di tubuh kita, orang lihat ke kita jijik ya. Lihat orang berjalan tanpa kulit, ngeri kita, darah di mana-mana. Lihat orang lambungnya berserakan, bercucuran, jijik kita melihatnya. Badan kita ini nampak terlihat indah karena disempurnakan oleh Allah menjadi sebaik-baiknya penciptaan kepada kita. Itu karena Allah menutupi hal-hal yang jelek secara zahir di antara kita. Itu secara zahir. Nah, kita kelihatan berwibawa, jadi kiai, jadi ustadz, masya Allah, dipandang orang, dilihat orang, jadi tokoh, dihormatin orang. Itu karena Allah Sattarul Khotoya, Allah yang menutup aib kita, bukan karena kita bagus. Itu sebabnya kenapa kita kalau sama suami beraninya minta ampun, karena udah tahu kartu struknya. Waduh, beruntung banget ya yang punya suami Pak RT. Kata perempuan yang lain, kata bininya, saya bilang itu bukan berarti dalam arti tidak bersyukur, tapi karena tahu kurang-kurangnya kita. Coba kenapa orang lain nggak berani sama kita? Karena dia nggak tahu modal kita.
Bini kita berani marahin kita, ngomelin kita, tahu lebih dan kurangnya kita. Ibarat jenderal sama bini mah takut. Ya, mabes, mamah besar. Ya. Itu kita kiai ustaz, waduh, bijak itu. Kalau di hadapan jamaah, di depan bini kita terlihat blok. Domelin, waduh, jurusnya satu, diam. Ya. Kalau berbicara hanya akan menambah kesalahan. Kenapa? Istri kita tahu kurang kita. Kita mau bijak susah pak. Tolong neng, kalau bisa sama kita kan. Ini rumah tangga udah lama, kalau bisa gini gitu gitu. Alah bullshit loh kata bini. Kenapa tahu? Ya. Kemarin tahu, sekarang tempe, nggak percaya. Bini. Di hadapan orang kita nampak berwibawa, nampak hebat. Kenapa? Kita nggak ketahuan kurang kita. Di hadapan bini, di hadapan anak, tahu kurangnya kita. Makanya kita bisa dilihat mulia, bisa dibanggakan orang, bisa dipuji orang, karena sattarul khotoya, Allah yang menutupi aib kita, yang menutupi kekurangan kita. Jadilah kita terlihat indah, jadilah kita terlihat berwibawa. Ya, jadi sin, jadi sattarul khotoya. Kemudian bismi, mim, al-manan bil ataya, yang memberikan anugerah-anugerahnya kepada kita. Banyak sekali anugerah yang kita terima. Ada anugerah berupa nikmat umum, kekayaan yang kita terima itu nikmat umum. Orang kafir nerima, orang muslim nerima, yang taat nerima, yang maksiat nerima, kekayaan nikmat umum. Ada nikmat khusus, nikmat iman, nikmat Islam. Cuman kita mah nggak nganggapnya nikmat, jadi tidak mengindahkannya. Sudah punya iman, sudah punya Islam, nggak dibarengi dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena tidak dianggap nikmat. Itu orang pagi-pagi burungnya udah disemprotin, masya Allah. Dimulai nih juara kontes nih, juara nasional nih, menang mulu, dijagain, dibungkusin. Pagi-pagi udah upacara bendera ditarik ke atas. Nah, kenapa? Mulai mahal. Tahu harganya mahal, dipelihara tiap hari. Kita yang tahu iman takwa itu betapa mahal di diri kita. Apa kita pernah pelihara? Harusnya kita bertanya kepada diri sendiri, ya Allah, ini nikmat khusus Allah berikan kepada kita, kepada umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-manan bil ataya. Kemudian waqila, dikatakan juga Allahu, ketika lapan Allah disebut Allahu kashiful balaya, Allah itu yang menghilangkan bala bencana, yang menghilangkan ujian-ujian, yang menghilangkan kerusakan-kerusakan di hadapan kita. Lapan Allah ini lapan yang sempurna. Dibuang alifnya hamzah pertama jadi lillah, dibuang lam pertama jadi lahu, dibuang lam kedua jadi hu tu huwa, tetap kembalinya kepada Allah. Lapan sempurna. Gak ada lagi lapan yang sempurna kecuali lapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Ya. Nama Dadang dibuang G-nya jadi Dadan, dibuang N-nya jadi Dadang. Tapi kalau Allah mah tetap dibuang satu-satu, dipisahin satu-satu, maknanya tetap kembali kepada Allah. Itu istimewa. Ya. Ismun lidzati wajibil wujud. Nama, sebuah nama bagi zat yang wajib adanya. Allah mah wajib adanya, kita boleh ada, boleh tidak. Allah mah wajib ada, kita boleh ada dan tidak.
Manusia mah Allah punya hak prerogatif. Saya mau menciptakan si anu, umurnya sekian, rezekinya sekian, itu hak prerogatif Allah. Boleh jadi, boleh tidak, tapi yang namanya enggak, Allah harus ada. Enggak boleh tidak ada. Kemudian apa maksud dengan Rahman? Mu'til ataya, yaitu yang memberi karunia-karunia. Bedanya Rahman dengan Rahim, kalau Rahman lebih umum daripada Rahim. Rahmannya Allah, orang kafir bisa punya rezeki, orang kafir bisa hidup. Rahimnya Allah, orang kita nih bisa punya iman, bisa bertakwa, bisa mengerjakan amal soleh. Itu rahimnya Allah. Ya, Rahman bagi siapa saja, Rahim khusus bagi orang-orang. Rahim ghafirul khataya. Itulah nama Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai faidah yang sangat sempurna, sangat luar biasa. Saya dapat ijazah dari Kyai Badrul Munir. Kyai Badrul Munir orang Garut, baca Bismillah 38 kali setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibacanya pas butuh doang. Bismillahirrahmanirrahim 38 kali, faedahnya untuk segala pelajar yang belajar biar gampang rezekinya. Gak usah riweh-riweh wiridan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu 38 kali. Gak pusing, gak ribet. Yang penting diusahakan satu majlis, satu kali dudukan. Ya. Namanya yang mengijazahkan Ki Eden Jainul Fuad bin Kyai Badrul Munir. Ki Eden Jainul Fuad. Kemudian disambung juga dengan sanad dari Kiai Abdul Hanan Maksud, Kuagian, Kediri, Jawa Timur. Sama, wiridnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gak ribet-ribet. Ya. Kalau mau wirid, mau istiqomah, baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pakai batasan 38, itu artinya. Ya, sebelum buka toko Bismillahirrahmanirrahim. 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 38 paling 5 menit. Ya. 5 menit insyaallah barakahnya hadir kepada kita. Kemudian orang dulu, kalau orang tua dulu kan suka bilang, zaman dulu mah orang bisa bismillah bisa terbang. Ya. Kalau sekarang juga bisa Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang, asal suaranya bagus, ikut MTQ terbangnya. Bismillahirrahmanirrahim juga. Ya. Bismillah bisa terbang, zaman dulu bisa terbang. Nah, memang orang tua kita nggak salah. Kenapa? Zaman dulu dalam kitab Uqudul Jen karya Syekh Nawawi juga dijelaskan, ada seorang perempuan yang amalannya tiap hari kalau mengerjakan yang baik-baik selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak bu, Bismillahirrahmanirrahim. Nganterin anak starter motor, Bismillahirrahmanirrahim. Nyendok nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Buka dompet, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, itu bagus banget tuh, simple tapi amalan yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, buka dompet, pasti kan naudzubillahi minasyaitonir rajim. Gak ada isinya, ya Allah. Isinya kebun binatang semua tuh, ya Allah. Ya. Suatu ketika tuh perempuan hendak diuji sama suaminya. Mohon maaf, ini istrinya soleh, suaminya orang tapi anu bocah anggot-anggotan kalau kata orang sini. Ya, orang open. Ya. Ini bini mau diuji sama suaminya. Oh, habis gajian tuh akhir bulan. Nih, taruh uang abang 2 juta. Taruh ya di dompet. Nanti kalau abang butuh bawa ke dompet.
Ini suami mau muji istrinya, malam-malam gua ambil, malam-malam gua ambil, malam diambil, istrinya lagi tidur, suaminya pura-pura tidur, diambil, aman dompet, diambil duitnya saja, ditaruh lagi dompet. Pagi-pagi, oh namanya udah diambil, yakin dong, nah, gomelin lo, kasih duit kagak amanah, padahal yang sengke itu suaminya tuh. Udah penuh dengan keyakinan nih pasti kena omelan, gua omelin kena dah, ya, kagak aman, kagak aman. Pas habis makan nih, mohon maaf abang mau berangkat kerja, kalau bahasa sekarang buat sarapan ya, atau buat makan siang, uang ambil dah. Ya. Emang bininya ahli ibadah, amalannya bismillah gak pernah lupa, gak pernah terlewat, buka dompet dia baca bismillah, ada. Nah, kata ibu-ibu dia ngapain gak ada duit baca bismillah, tetap gak ada, kosong. Pak Ustadz bohong, katanya baca bismillah jadi banyak duit, ya baca bismillahnya pas butuh doang. Udah berapa ribu, berapa ratus ribu sehari ya. Orang kita baca bismillahnya bukan karena ibadah, karena pengen duit, susah. Orang kalau berdoa niatin ibadah, pasti Allah balas. Orang kalau minta air pasti dikasih gelasnya juga, tapi kalau minta gelas belum tentu dikasih air. Nah, catat tuh. Orang kalau minta air pasti dikasih gelas. Kata Isan, Pak Haji Sikit saya minta air, gak bakal keluar rumah kayak gini diambil nih, gak bakal, pasti dikasih sama gelasnya. Tapi kalau minta gelas, Pak Sikit ada gelas kagak? Gak bakal dikasih air. Orang kalau doa ibadah saja, insya Allah dikasih berkah. Kalau minta rezekinya, belum tentu dapat pahalanya dan belum tentu dikasih rezeki. Kayak gitu. Ini yang bikin airnya, jangan gelas. Begitu dalam berdoa. Ya. Singkat cerita, laki-laki yang tadi itu kaget. Ya Allah, ini bini ternyata soleha banget ya. Ditanya sama suaminya, Neng, apa sih amalan yang padahal jujur abang tuh mau nyoba Neng, mau ngomalin Neng dari malam udah direncanakan, ternyata uang yang abang sembunyikan ada di dompet. Saya mah bang orang biasa, amalan saya mah cuma bismillah, tiap melakukan kebaikan tidak lupa mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah ceritakan di sini, ada mama Sadli di Galunggung. Waktu meletus Gunung Galunggung, semua kampung, jangankan semua kampung, satu kecamatan tertutup oleh lahar. Ada satu pesantren dekat dengan dilewati apa lahar. Heboh. Ya, bukan hanya Tasik, se-Jawa Barat. Ya. Itu heboh. Kenapa? Ada pesantren yang dekat sama Gunung Galunggung, mestinya secara akal sehat tuh mestinya paling pertama dia roboh, hancur sama lahar. Lewat aja Pak. Ditanya amalannya apa? Semuanya pada heboh. Kalau zaman sekarang boleh dibuat nomor. Ya, berangkat boleh minta buat mancing gitu. Ya udah, akal-akalannya itu kesana aja jurusnya tuh. Banyak yang nyariin. Ditanya, apa kata beliau? Saya pun nggak pernah aneh amalan saya, cuma bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya. Ini mah jangan sampai amalan aneh-aneh tapi tidak istiqomah. Ya, itu ya. Itu baru bismillah. Nah sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apa bedanya hamdun, alhamdul dengan syukur? Ya. Alhamdulillah. Ya.
Kalau kata Imam Al-Qurtubi, bedanya alhamdu dengan asyukru. Kalau hamdu mah muji, itu baik diberi nikmat ataupun tidak. Ya, diberi nikmat ataupun tidak itu namanya hamdun. Kita muji nih, diberi nikmat atau tidak itu namanya hamdun. Alhamdulillah. Maka mengucapin alhamdulillah itu bukan setiap kali dapat rezeki saja. Ada sebab ataupun tidak, kita harus mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kalau syukrun fi muqabilinia, itu sebagai timbalan daripada nikmat. Ya. Alhamdulillah saya dapat rezeki, itu syukur. Ya, walaupun ucapnya alhamdulillah. Ya. Berarti hamdun lebih umum daripada syukur. Karena hamdun bisa mencakup juga syukur. Dikasih nikmat ataupun tidak, hamdun kita muji sama Allah. Kalau dikasih nikmat kemudian kita mengucap muji Allah, itu namanya syukur. Ya. Ya. Di sini kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, falhamdulillah lughatan athanahu bilisan ala jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zim. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla, ya, bersama dengan Imam Qurtubi, ya, yaitu muji dengan lisan terhadap keindahan, ya, atas dalam mengagungkan, baik dikasih nikmat ataupun tidak, itu namanya alhamdulillah. Kemudian kalau alhamdulillah sekarang istilahan, walhamdu istilahan fi'lun yunbi wa anit ta'zimil mun'im min haitsu innahu mun'im 'alal hamidi aw ghairi. Ya, sebuah perilaku pekerjaan yang mengabarkan tentang memuliakan terhadap yang memberikan nikmat dan mengatakan bahwa ia ataupun Allah sebenar-benarnya pemberi nikmat, yaitu muji. Ya, intinya tadi sama saja, ya. Nah, muji Allah itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota badan. Kemudian syukur secara bahasa masih sama dengan pujian. Nah, yang beda itu secara istilah. Secara istilah, syukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wa gharihi ila ma khuliqa lahu li ajli. Kalau syukur secara istilah, mempergunakan sesuai sebagaimana mestinya. Dikasih tangan untuk bekerja, untuk mengerjakan kebaikan, itu tanda syukur kita. Dikasih lisan untuk ngomong, ya gunakan untuk kebaikan, itu syukur secara istilah. Dikasih kaki digunakan untuk berjalan di dalam kebaikan, menuju musola, menuju kebaikan, lah itulah syukur. Mempergunakan sesuai dengan kehendak yang menciptakan, itu namanya syukur. Ada kisah tentang orang yang bersyukur dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa dulu Bani Israel, Bani Israel bukan Israel zaman sekarang, ya. Bani Israel dulu ada 3 orang yang diuji. Satu, ada orang yang diuji dengan punya penyakit lepra. Diuji itu penyakitnya penyakit kulit. Waduh, penyakit kulit mandi garut, ngebul gitu. Jijik gitu yang melihat. Yang kedua, ada orang yang diuji, kepalanya botak, enggak tumbuh rambut. Dia membawa lapangan golf kemana-mana, bersih banget, ya, rambutnya. Ya. Ada yang jernih, tapi bukan air, pala.
Ya. Ada yang ketiga, dia mandi ujinya tuh buta, nggak bisa melihat, nggak bisa melihat. Yang pertama didatangi nama malaikat, hendak diuji. Kalau bahasa kita zaman sekarang, jangan ngelamun aja, emang pengen apa? Ya Allah, itu orang nggak tahu kalau itu malaikat. Dia ngomong kayak gini, pengen gua kayak orang-orang, jadi orang yang sehat gitu, banyak duit, banyak benda, dihormatin orang. Pengen diusap sama malaikat, diusap Pak, sembuh. Ya, sembuh. Gak ngantri BPJS, sembuh. Sembuh. Pengen apa? Pengen kaya, ya udah, ini dikasih onta sejodoh. Udah jadi kaya. Satu bukit punya bukit unta, saking kayanya. Unta satunya 50 juta Pak sekarang. Kalau satu bukit, waduh kaya banget. Juragan onta. Yang kedua yang botak, sama didatangi nama malaikat. Aduh, saya malu kemana-mana, kepala botak. Ya, takut kena sawah sama orang, dikira cilok. Ya. Ini gimana? Kata malaikat, pengen apa? Pengen tumbuh rambutnya. Diusap sama malaikat, tumbuh rambutnya, Masya Allah, kayak ripai itu gondrong. Dikasih apa? Dikasih sapi sejodoh. Punya sapi satu bukit juga, jadi orang kaya, juragan sapi. Yang ketiga, yang punya penyakit buta, sama, ya Allah, pengen kayak orang, bisa melihat majelis taklim, bisa ngeliatin orang yang sholawat, bisa baca Quran, ke masjid jalannya gampang tuh. Diusap sama malaikat, sembuh. Sembuh. Dikasih kambing sejodoh. Punya kambing satu bukit. Oh. Ini hadisnya hadis sahih. Hati-hati, bukan ngarang-ngarang cerita ini. Biar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah. Itu hanya ujian Allah. Ini mau ngetes nih yang tiga ini. Kata Allah, malaikat itu datangin lagi tuh orang. Dia udah sehat, udah jadi orang kaya. Didatangin yang pertama kali, yang punya penyakit lepra, penyakit kulit. Si malaikat itu menyerupai orang miskin yang mengemis-ngemis. Tuhan, kalau mengemis zaman sekarang Pak Haji, bos, saya itu gak punya ongkos. Nyerupain wujudnya sama ketika miskin, penyakit kulit lagi. Jijik kamu, ngapain dekat-dekat sini? Kan dulu juga bos, pasti dulunya masih berjuangnya, makanya saya enak aja. Saya dari dulunya emang rawat badan, pakai skincare, ya, pakai MS Glow, harganya 500.000. Lebih mahal dikit pakai RH, harganya 700.000. Yang murah membedak pipa, yang buat kerambol. Ini makanya emang dari dulunya ganteng, emang dari dulunya turunan. Bapak-bapak saya turunan Arab. Ganteng dari sananya, kaya juga emang turunannya, dari ononya juga udah kaya. Gak ngakuin, padahal yang datang itu malaikat yang sama. Gak lolos dari ujian yang pertama, gak lolos. Datang ke yang botak, sama wujudnya botak juga. Saya minta Tuhan, minta sapi aja satu, enak aja sapi, mahal, nggak ada. Ya dulu juga masih berjuang, mungkin seperti saya, enak aja
aja. Dari dulu rambut saya perawatan, ke Joni Andrean lah, mana-mana. Enak aja, dibilang botak kayak enggak. Dari dulu udah ganteng. Udah ganteng. Turunan. Ini kaya, kaya juga kerja keras saya lah. Enak aja. Dibilang ngemis-ngemis, agak selamat. Yang ketiga, datang orang yang buta, malaikat menyerupakan orang yang buta juga pada saat yang sama ketika dia minta. Tolong Tuhan, kasih saya makanan sesuap nasi. Apa jawaban orang buta itu? Ya Allah, dulu saya kayak gini. Dulu saya kayak gini, persis seperti Anda. Wallahi, apa yang saya terima dari nikmat kesehatan, dari nikmat bisa melihat mata, dari makanan yang saya makan, kambing yang saya punya, harta semuanya itu berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Selamat yang terakhir. Yang kedua selesai. Yang pertama selesai. Yang ketiga yang salah. Kenapa? Mampu bersyukur, mengakui bahwa apa yang dia terima itu semuanya dari Allah. Ya. Jangan bilang kita kaya nih, gak ada hasil kerja keras orang lain. Saya, Allah gak dilupain. Ada hak Allah dilupain. Orang yang seperti ini gak lolos daripada ujian. Ujiannya adalah dia tidak mampu bersyukur kepada Allah. Hati-hati. Ya. Wah, udah populer ayatnya, malain syakartu lazidannakum walain kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Harus syukur sama Allah. Ya, harus syukur sama Allah. Enak kalau kita bisa bersyukur kepada Allah. Enak banget. Ya. Apa tanda kita menjadi hamba yang sedih, yang mudah kecewa adalah kalau kita senantiasa tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih motor, minta mobil, dikasih mobil, minta pesawat, dikasih pesawat, minta laut, gak ada akhirnya. Ya. Diminta motor baru beli, Pak. Insya Allah saya kalau punya mobil mah bahagia kali apa ya? Kayak orang-orang musim panas tuh gak kepanasan. Padahal baru nyalain motor baru. Ya Allah Pak, kita dikatain kaya kalau tetangga kalau sudah punya kapal. Bapak juga punya kapal api. Ya. Gak ada syukurnya. Kita ya Allah, betapa apa yang kita terima ini harus kita syukuri. An-nikmatu idza syukirat kabar wa idza kusirat far. Nikmat itu kalau kita syukuri akan langgeng, akan tetap. Nikmat kalau kita syukuri akan langgeng, nikmat itu di diri kita. Wa idza kusirat far. Kalau kita sia-siain nikmat itu, niscaya nikmat itu akan pergi dari diri kita. Ya. Dikasih nikmat kehidupan, kita manfaatkan, tetap kebahagiaan bersama. Dikasih nikmat kehidupan, kita sia-siakan, gersang hati kita, tidak mampu beribadah kepada Allah karena dia tidak menyanyiakan dengan tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Makanya ayo kita bersyukur kepada Allah. Ibadah yang paling gampang itu ya bersyukur. Ibadah hati walaupun bisa dengan lisan. Alhamdulillah, apa? Sarapan, ya Allah, enak banget. Buka jendela, lihat-lihat pagi-pagi, ya Allah, dengerin musik. Ya, musik-musik Islami, opi. Masya Allah, buka jendela, adem banget. Baca murotal, enak. Ya. Buka roti, Masya Allah. Gorengan, enak, angkat kaki satu. Aduh, mama, enak banget ya kita hidup, Masya Allah. Itu kalau sudah kita bersyukur. Ya Allah, lapang dunia.
dunia akan lapang bagi siapa saja yang bersyukur. Kebaliknya akan sangat sempit bagi orang yang kufur. Kufur nikmat sempit, kemana-mana yang dicari hanya kebutuhan pribadi, bukan kemana-mana untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Kita napas ini masya Allah. Ya, bahkan para ulama tasawuf, napas di setiap napasnya harus disyukuri. Benar. Gimana tuh? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus, masya Allah. Ya. Napas gratisan yang ditembaknya sama rokok, sama kopi. Aduh. Sebelum tidur ngerokok, nggak apa-apa, barengin nama syukur. Bangun tidur ngerokok, barengin nama syukurnya. Ya, jangan sampai apa kenikmatan yang kita terima ini kita lalaikan, kita jauhkan daripada syukur. Nikmat rezeki, nikmat sehat, bangun pagi bisa mulek enak banget. Ya, bisa makan enak banget. Pagi-pagi bisa jogging enak banget, adem hati. Lari pagi berdua, masya Allah, umurnya sudah 50 tahun, masih mesra aja, enak. Ya. Mencari kebahagiaan tidak akan ada akhirnya, maka carilah kesyukuran, insya Allah kita bahagia. Ya. Dicari kesyukur, apa yang kita dapat syukuri, insya Allah bahagia. Jangan nyari kebahagiaan, nantinya susah bersyukur. Dapat ini alhamdulillah, bahagia dikit. Dapat ini alhamdulillah. Nanti Pak, insya Allah ya kalau sudah bangun rumah mau kita ngadain maulidan. Ternyata rumahnya nggak dibangun-bangun, nggak jadi. Ya. Insya Allah Pak, ntar kalau kita mobilnya sudah seatnya sudah 2 sport, ya gitu, seatnya udah 2 dayun. Itu syukurin aja, nggak usah nunggu harus gimana, insya Allah hati kita bahagia. Ya. Naik motor, hati kita juga harus naik motor, tenang hati kita. Kenapa? Kita naik motor beserta syukur. Naik motor enak banget, hehehe. Kata temennya norak banget sih, beat doang. Ya. Kenapa dia bahagia? Dia naik motor beserta syukurnya, nggak ada beban. Ya. Naik mobil, tanggal tua. Naiknya enak, tapi nggak syukurnya, susah. Yang dipikirin yang lain, bukan nikmatnya. Naik sepeda, suami istri, masya Allah. Kata temennya kayak film India tuh. Bahagia. Kan syukur. Maka ada dalam satu kisah, ada orang di tenda sama sahabat ditemui. Yang keluar dari lisannya itu selalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dilihat sama sahabat, tangannya kagak ada, kakinya kagak ada, yang diucapin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau orang awam pasti bilang apa yang mau disyukurin. Ya Allah, di kita ya banyak nikmatnya. Selalu tiap hari itu dikirnya astagfirullah, astagfirullah. Kapan alhamdulillah? Ditanya sama sahabat, apa yang kamu syukuri? Apa yang kamu rasakan nikmat terbesar? Sehingga dengan kekurangan yang kau miliki, kau tetap mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh, badannya kayak timun. Gak ada tangan, gak ada kaki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Pak. Ya Allah. Ya, apa kabar kita dengan kenikmatan yang telah kita terima?
tapi selalu merasa kurang, selalu merasa kurang sempurna, selalu merasa kurang baik, selalu kurang sempurna. Maka ya Allah, jangan jadikan kami sebagai hamba-hamba yang kufur. Korun banyak duitnya, dulu paling kaya, kunci gemboknya aja dari emas. Sekaya-kayanya kita nggak ada kunci gemboknya dari emas. Dari emas kuncinya. Korun, cuman korun sombong, kayaknya saya karena keturunan dilibas habis harta. Maka biar syukur, fokus sama nikmat kita. Ya. Ada seorang yang diuji, ya, masuk ke rumah. Kalau bahasa kita, masuk ke rumah. Ini pegang lilin, jangan sampai padam. Kelilingin rumah ini, dikelilingin kayak orang ngepet. Waduh, sudah sampai keliling habis. Katanya apa? Kata Ripai, waduh, sampai juga. Ditanya sama gurunya, Pai, apa yang kamu lihat? Lilin. Beneran lilin. Coba ditarik lilin, coba keliling lagi. Waduh, indah banget rumah. Setelannya setelan Prancis ini modelnya. Waduh, indah banget di rumah. Tuh. Yang pertama, kenapa tidak mampu menikmati keindahan sekitar? Karena dia fokus sama lilin itu. Nggak bisa lihat rumah yang indah. Itu juga kita fokus sama kekurangan kita, fokus sama tujuan-tujuan kita, keindahan yang kita dapatkan di sekitar kita nggak pernah kita syukuri. Karena fokusnya melintani, karena fokusnya hanya kepada tujuan kita. Ketika Allah memberikan segalanya kepada kita, kita anggap tidak ada apa-apanya. Ya, jadi banyak hal yang harus kita syukuri. Hati-hati dengan hubungan. Jam berapa? Sekarang pagi. Usahanya kalau ngaji cepet-cepet banget, besok banyak yang kerja, banyak yang sekolah, banyak yang kuliah. Walaupun tetap tidurnya jam 1 juga. Pulang ngaji itu gak langsung tidur, kecuali ibu-ibu saya percaya langsung tidur. Ya. Itu kalau HP-nya sudah habis baterainya. Kalau masih ada modul. Jadi kapan tidur? Kalau baterainya sudah habis, sudah lowbat. Dicas pagi, subuh, yang dicek HP. Emang siapa yang nge-WA? Sudah malam-malam, pedean udah. Tidur kita ngeceknya HP, bangun ngeceknya HP, kemana-mana mesti bawa HP. Ketinggalan, gelisah, main hard rock, HP ketinggalan, keringetan, waduh, HP di rumah, nggak fokus, pukulan beda sendiri. Ketinggalan HP di rumah, beda sendiri, nggak akan fokus. Kenapa? Karena kita sudah menggantungkan kenikmatan itu ada di HP. Betul. Insyaallah. Anak yang nyantren zaman sekarang, zaman dulu pengen pulang itu kangen sama orang tuanya, nangis di pondok. Allah, saya pengen pulang, Ustaz izinin, saya pengen pulang, pengen ketemu orang tua. Ripai mondok di Jawa, pengen balik, kangen HP. Kangen HP. Ya Allah ya, gua kagak betah nanti. Orang bisa ngupdate. Ya, gitulah syukur. Ya, jangan menyandarkan kebahagiaan kita ke HP. Banyak hal yang harus kita syukuri. Karena fokus terhadap HP, hanya kebaikan-kebaikan banyak kita lupakan. Ya. Maka ulama zaman dulu kan fokusnya ke Quran. Saya pernah ditanya, pernah mendengar ungkapan dari Syekh ahli qiraat di Mesir, namanya Syekh Isa Al-Mi'sarawi.
Kata Syekh Isa Al-Mi'sarawi, pengen tahu nggak ulama zaman dulu bagaimana dengan Al-Quran? Nah, seperti kita pegang HP pada saat ini. Waduh, kebayang nggak ibu-ibu? Bangun tidur, kisi-kisi, nyari apa? Duh, Quran saya mana, Pak? Ya, kata suaminya, Alhamdulillah. Ya. Mau pergi keluar, Pak, mau ngumpul keluarga. Quran saya mana ya? Masya Allah. Kata suaminya, ini gua kayak di zaman Khulafaur Rasyidin. Saking kagetnya, anehnya, mohon maaf, saya kalau di Mesir, di sini orang yang hafal Quran luar biasa. Di Mesir, orang sambil nunggu tukang sayuran hafal Quran, dia murojaah tuh, ngapal Quran, jaga sayuran. Tukang gorengan murojaah. Tukang paket menabrak. Nabrak kalau bisa. Tukang fotokopi baca Al-Quran, jaga pelanggan. Masya Allah. Saya ini kalau dibudayakan di Indonesia luar biasa. Apa-apa nunggunya pakai Al-Quran, nunggu pelanggan baca Al-Quran. Tuh, indah banget. Nunggu. Kalau di sini ada misalnya toko-toko baca Al-Quran, pencitraan. Kenapa? Karena nggak mudah. Kalau di Mesir, Masya Allah, bocah umur 10 tahun banyak yang hafal Quran. Yang jaga toko baca Al-Quran banyak. Kalau kita asing, masuk ke matahari ada yang baca Quran, Masya Allah lagi ngerukyah deh. Ya, Insya Allah ya, atas kita, hidup kita semuanya milik Allah, maka syukuri, nikmati apa yang kita miliki sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Allah ngasih lisan kepada kita, gunakan lisan itu untuk berzikir kepada Allah. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah.